Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Revi Agustini. Di sini kami akan menjelaskan mengenai laporan akhir dari mata kuliah Perancangan Sistem Informasi. Nah, di sini kami membawa judul dengan Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat di Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan dosen pengampu Ibu Yeni Fatman STMT. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rifti Agustini dan rekan saya ada Hafiz Abdullah Fadlur Rahman dan Ajis Maulana. Next, masuk ke kata pengantar. Dengan segala puji dicurahkan kepada Allah yang telah mencurahkan berkat karunia dan nikmatnya sehingga kami bisa mengerjakan tugas akhir mata kuliah perancangan sistem informasi. Tak lupa juga selawat beserta salam, tak lupa dicurah limpahkan pula kepada sang baginda alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tergolong umatnya di yaumul akhir nanti. Dan ucapan terima kasih juga kepada dosen pengajar Ibu Yeni Fatman STMT yang telah membimbing mata kuliah perencanaan sistem informasi. Nah, dari makalah ini masih terdapat banyak sekali kesalahan dan kekeliruan, kritik konstruktif dari pembaca sangat memotivasi penulis untuk lebih baik lagi dalam menulis karya ilmiah makalah. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya laporan yang telah disusun dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelum kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami mohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan. Next. Nah, mungkin masuk pada halaman bab 1. Di sini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ajis Maulana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagian bab 1 tentang Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang pertama itu ada definisi Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sistem informasi pengaduan masyarakat di Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah suatu platform yang sistem dengan tujuan untuk menerima, memproses, dan menangani pengaduan yang diajukan oleh masyarakat terkait isu-isu yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika. Sistem ini bertujuan untuk memberikan kanal yang efektif dan efisien bagi masyarakat untuk melaporkan masalah atau keluhan yang terkait dengan layanan komunikasi, telekomunikasi, media massa, perangkat elektronik, perangkat lunak, atau isu-isu lain yang berhubungan dengan sektor informasi dan teknologi. Mencakup fitur-fitur seperti pengaduan online, formulir pengaduan yang mudah diakses, pelacakan status pengaduan, pemantauan dan analisis data pengaduan, serta mekanisme untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan secara tepat dan adil. Sistem informasi pengaduan masyarakat di Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki peran penting dalam memberikan saluran komunikasi yang terbuka antara masyarakat dan pemerintah, serta memastikan bahwa setiap pengaduan yang diterima diperlakukan secara serius dan ditindaklanjuti dengan tindakan yang sesuai. Selanjutnya adalah deskripsi dokumen. Dokumen ini merupakan panduan yang menjelaskan tentang sistem informasi pengaduan masyarakat yang digunakan untuk menerima, mengelola, menangani pengaduan yang diajukan oleh masyarakat. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan responsivitas dalam penanganan pengaduan masyarakat. Dalam dokumen ini akan dijelaskan secara detail mengenai tujuan utama sistem informasi pengaduan masyarakat, termasuk memberikan kanal yang mudah diakses bagi masyarakat untuk melaporkan masalah, keluhan, atau permintaan kepada pihak yang berwenang.
Dokumen ini juga menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti oleh masyarakat dalam mengajukan pengaduan melalui sistem, baik melalui platform online atau melalui saluran komunikasi lain yang telah disediakan. Selain itu, dokumen ini memberikan gambaran tentang bagaimana sistem informasi pengaduan ini bekerja, termasuk bagaimana pengaduan diterima, didokumentasikan, dan dialokasikan kepada unit atau instansi yang relevan untuk penanganan lebih lanjut. Dijelaskan pula proses tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas pengaduan dalam menangani setiap pengaduan, mulai dari penyelidikan hingga penyelesaian. Dokumen ini juga mencakup aspek keamanan, informasi, dan privasi yang terkait dengan pengaduan masyarakat, termasuk langkah-langkah yang diambil untuk melindungi data pribadi dan menjaga kerahasiaan informasi yang dikirim oleh masyarakat. Tujuan dari dokumen ini adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas dan komprehensif kepada pengguna sistem informasi pengaduan masyarakat, termasuk petugas pengaduan dan masyarakat umum, tentang cara menggunakan sistem, proses penanganan pengaduan, dan harapan dalam hal respon dan penyelesaian yang efektif. Selanjutnya adalah deskripsi personil. Yang pertama itu dari Hafiz Abdul Rahman sebagai pusat developer itu petugas membuat aplikasi web sistem informasi pengaduan, kemudian merancang front-end dan back-end aplikasi, lalu kemudian diupload ke hosting. Yang kedua membuat DFD. Selanjutnya itu adalah dari Resti Agustini, yaitu membuat UI UX design. Yang pertama itu merancang tampilan awal antarmuka aplikasi, membuat tampilan responsif, membuat ikon grafis dan elemen desain lainnya. Selanjutnya adalah Ajis Maulana, yaitu saya sendiri, bagian database, membuat dan merancang database, membuat tabel, mengisi data, dan membuat desain database. Selanjutnya adalah deskripsi external entity. Ini ada bagian masyarakat itu ada pengguna akhir dari aplikasi sistem informasi pengaduan masyarakat, kemudian memiliki akses untuk mengajukan pengaduan melalui aplikasi, kemudian melaporkan masalah, keluhan, atau permintaan kepada pihak berwenang. Lalu menggunakan video aplikasi untuk melihat status dan perkembangan pengaduan yang diajukan. Kemudian ada cara kerja petugas. Yang pertama itu petugas yang ditugaskan untuk menangani pengaduan yang masuk. Kemudian memiliki akses ke sistem aplikasi untuk melihat daftar pengaduan yang perlu ditindaklanjuti. Kemudian menyidik pengaduan, mengumpulkan informasi tambahan, dan memproses penyelesaian pengaduan. Serta berkomunikasi dengan masyarakat melalui aplikasi untuk memberikan informasi tentang status pengaduan dan tindak lanjut yang diambil. Selanjutnya itu cara kerja admin itu yang pertama bertanggung jawab atas pengelolaan keseluruhan aplikasi sistem informasi pengaduan masyarakat, memiliki hak akses tinggi untuk mengelola pengguna, konfigurasi sistem, dan pelaporan aplikasi. Selanjutnya itu melakukan pemeliharaan rutin dan pembaruan aplikasi, dan yang terakhir itu memantau kinerja sistem keamanan data dan menjaga integritas aplikasi. Kemudian deskripsi proses. Pada ini yang pertama itu bagian pertama itu penerimaan pengaduan. Di situ masyarakat mengajukan pengaduan melalui sistem pengaduan online. Kemudian sistem verifikasi keabsahan pengaduan. Jika pengaduan sah, sistem menerima pengaduan dari pemilik dan mengirimkan notifikasi ke masyarakat. Jika pengaduan tidak sah, sistem menolak pengaduan dan memberikan notifikasi ke masyarakat. Kemudian penugasan pengaduan. Yang pertama itu ada sistem menugaskan pengaduan yang telah diverifikasi kepada petugas terkait. Lalu petugas menerima notifikasi pengaduan yang ditugaskan kepadanya. Kemudian selanjutnya nomor 3, penanganan pengaduan. Bagian penanganan pengaduan ini yang pertama adalah petugas menangani pengaduan dengan melakukan investigasi dan memberikan tanggapan atau solusi. Kemudian petugas memasukkan tindakan dan solusi yang diambil ke dalam sistem. Selanjutnya itu bagian pemantauan pengaduan. Jadi sistem memantau pengaduan yang telah ditandatangani untuk memastikan efektivitas solusi yang diberikan. Jika solusi tidak efektif, pengaduan teruskan untuk ditindaklanjuti. Kemudian bagian selanjutnya itu pelaporan. Yang pertama itu admin mengakses sistem untuk melihat laporan pengaduan yang telah ditangani. Admin menyusun laporan berkala mengenai pengaduan yang masuk dan penanganannya.
Kemudian admin juga menyajikan laporan kepada pihak yang berkepentingan seperti manajemen atau pihak terkait lainnya. Dan terakhir itu interaksi antar entitas. Yang pertama itu masyarakat berinteraksi dengan sistem pengaduan untuk mengajukan pengaduan dan menerima notifikasi. Kemudian petugas berinteraksi dengan sistem untuk menerima pengaduan yang ditugaskan dan memberikan tanggapan atau solusi. Admin berinteraksi dengan sistem untuk mengakses laporan pengaduan dan melalui pemantauan. Selanjutnya itu deskripsi informasi. Yang pertama itu data masyarakat, ada nama, itu informasi untuk mengenai nama lengkap masyarakat yang mengajukan pengaduan. Kemudian kontak, kontak ini bertujuan untuk mengakses informasi seperti alamat email dan nomor telepon untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Dan yang terakhir adalah identitas. Tujuan identitas ini informasi mengenai identitas masyarakat seperti nomor TKP, nomor KTP atau identitas lainnya. Selanjutnya itu pengaduan. Pengaduan itu ada deskripsi pengaduan, jadi informasi rinci mengenai masalah yang diadukan oleh masyarakat termasuk deskripsi, waktu kejadian dan lokasi jika relevan. Status pengaduan. Informasi mengenai status pengaduan seperti diterima dalam penanganan atau selesai. Kemudian ada nomor tiket dan referensi. Nomor tiket dan referensi tujuannya itu nomor unik yang diberikan kepada setiap pengaduan untuk diidentifikasi dan pelacakan. Selanjutnya adalah tindakan dan solusi. Yang pertama itu investigasi. Tujuan investigasi ini tuh memberikan informasi mengenai langkah-langkah yang diambil untuk menyelidiki masalah yang diadukan, seperti wawancara dengan pihak terkait atau pemeriksa lapangan. Selanjutnya adalah tanggapan atau solusi. Dan untuk tanggapan dan solusi tujuannya memberikan informasi mengenai tindakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah yang diadukan, seperti perbaikan, penggantian, atau penjelasan. Kemudian ada riwayat pengaduan. Yang pertama itu ada catatan aktivitas. Nah, si catatan aktivitas ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai catatan aktivitas yang terkait dengan pengaduan, seperti tanggal dan waktu pengajuan, verifikasi, penugasan, dan penanganan. Lalu ada komunikasi, nah tujuannya itu untuk memberikan informasi mengenai komunikasi antara petugas dan masyarakat, termasuk peran atau tanggapan yang diberikan. Dan yang terakhir adalah laporan dan analisis. Nah, laporan analisis ini tujuannya memberikan informasi mengenai laporan pengaduan yang disusun oleh admin, mencakup statistik pengaduan, jenis masalah yang paling umum, efektivitas penyelesaian, dan waktu penanganan. Dan yang terakhir adalah analisis data. Nah, tujuan si analisis data ini memberikan informasi yang dihasilkan dari analisis data pengaduan, seperti tren pengaduan, pola kejadian, atau masalah yang perlu mendapatkan perhatian lebih. Mungkin dari saya sekian, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Agnes yang sudah menjelaskan mengenai terima. Mungkin langsung saja, mungkin langsung saja eh, masuk ke penjelasan tentang DFD diagram konteks dan EFD yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Hafiz Abdul Rahman. Waktu dan tepat kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang DFD, diagram konteks, dan ERD dari perancangan aplikasi Sistem Informasi Pengaduan yang telah kelompok kami buat. Di sini untuk diagram konteks, di sini tuh ada untuk diagram konteks DFD level 0-nya. Di sini Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat. Yang pertama itu dari masyarakat menginputkan data pengaduan. Nah, terus hasilnya itu akan ke tim verifikasi. Nah, tim verifikasi mengirimkan pengaduan itu informasinya sah atau tidak. Nah, langsung kembali lagi dari tim verifikasi ke masyarakat bahwa pengaduan informasi itu misalkan contoh yaitu sah. Nah, langsung ke bagian petugas. Untuk pengaduannya ditugaskan kepada petugas. Sudah petugas, outputnya kembali lagi ke aplikasi sistem informasi untuk hasil pengaduan dan kembali lagi ke masyarakat untuk informasi hasil pengaduannya dan untuk laporan pengaduan disimpan oleh admin. Oke, lanjut ke
Nah, kita lanjut ke DFD level 1. Nah, di sini di DFD level 1-nya ada extra entity, itu kita mengambil sesuai dengan struktur proses dari masyarakat, petugas, dan tim verifikasi. Berawal dari masyarakat mengajukan pengaduan, lalu diproses, masuk ke tim verifikasi pengajuannya sah atau tidak. Nah, apabila pengaduan tidak sah, kembali lagi ke masyarakat, ke user. Terus apabila sah, prosesnya lanjut ke penanganan pengaduan, ada alur pemrosesan pengaduan, terus kembali lagi ditugaskan kepada petugas, yaitu ada penugasan pengaduan. Nah, dan disimpan di database di sini di bagian pencatatan hasil petugas. Nah, sesudah diproses oleh petugas, dikembalikan lagi ke proses hasil pengaduan dan disimpan di laporan hasil pengaduan. Terus admin bisa melihat hasil pengaduan tersebut. Nah, untuk hasil pengaduan dikembalikan lagi ke user ataupun masyarakat. Nah, ini untuk DFD level 1 yang kelompok kami buat. Oke, lanjut ke ERD. Nah, di sini ERD untuk Entity Relationship Diagram untuk database yang tadi dijelaskan itu adalah tugas dari yang saudara Ajis. Di sini tuh ada kita membuat database, misalkan contoh namanya pengaduan, terus ada tabel masyarakat, pengaduan, petugas, laporan, dan tanggapan. Nah, di sini tuh ada atribut-atribut masyarakatnya seperti nick, nama, username, password, telepon. Ada atribut pengaduan juga, ID pengaduan, tanggal pengaduan, foto, nick, ID, laporan, status. Nah, di sini tuh yang belah ketupat itu relationship-nya. Nah, lanjut lagi ke petugas, mempunyai atribut tersendiri, ada ID petugas, nama, password, telepon, username, status. Lanjut ke laporan, di sini tuh bisa mencetak laporan, ada pengaduan ID, tanggapan, tanggapan, dan petugas. Nah, terus petugas mengisi tanggapan, di tanggapan ada pengaduan ID, tanggal tanggapan, tanggapan, dan petugas ID. Nah, ini untuk ERD yang kelompok kami buat. Lanjut ke bab 2, kita ke usulan rancangan sistem informasi. Di sini di usulan teknologi yang digunakan itu untuk software dan hardware-nya. Untuk software itu kita bisa bebas menggunakan maupun Linux, macOS, Windows, ataupun smartphone bisa mengakses aplikasi tersebut. Nah, untuk bahasa pemrogramannya menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan PHP, dan menggunakan framework Laravel 9, dan menggunakan Bootstrap 5. Nah, untuk database-nya menggunakan MySQL XMPP. Untuk hardware-nya dikarenakan untuk web ini udah di hosting, jadi apabila mau melihat bisa dicari di Chrome, misalkan ini di klik ini di yang www.tasafr.my.id. Di sini kita kelompok 3 menghosting di rumah web ya dengan kamarnya yang cukup yaitu untuk SSL. Nah, kita lanjut ke screenshot aplikasi. Nah, agar lebih pasnya di bagian screenshot kita akan melihat di bagian webnya. Nah, nanti kalian bisa ketik ini, misalkan kita coba cari contoh yang barusan www. Nah, untuk aplikasi ini udah bisa digunakan secara online. Nah, di sini kita akan mengisi sebagai user, kita akan mengisi data terlebih dahulu. Nah, di sini sesuai dengan database yang dibuat, yaitu awal akan dikembalikan ke halaman register. Sini misalkan kita ngisi namanya, kita misalkan ngisi namanya Adnan, kita ngisi nicknya, nah kita isi passwordnya juga, kita isi nomor HP. Nah, register. Nah, apabila udah register, nah, akan dikembalikan ke halaman login dan ada fitur register masih tambahkan. Nah, kita login yang barusan, yang udah diregistrasi. Login. Nah, udah masuk ya. Nah, di sini tuh kita misalkan contoh akan mengisi pengaduan. Nah, apabila masyarakat atau user akan melaporkan sesuatu di bagian isi pengaduan, sekarang kita cari contoh seperti
ada website, misalkan website tentang website ilegal. Nah, kita akan demo cara melakukan upload di website di sistem informasi pengaduan. Nah, sekarang kita ini buka dulu websitenya. Kita screenshot terlebih dahulu agar menjadi bukti untuk diproses oleh admin dari sistem informasi pengaduannya. Oke, login, kita coba, kita screenshot, saya akan contoh seperti ini. Oke, sekarang website ilegal. Oke, lanjut sini. Nah, di bagian browser kita cari foto yang udah di screenshot tersebut. Website. Nah, seperti ini. Kita drag and drop atau bisa juga browse. Nah, terus isi pengaduan website menonton film secara ilegal merugikan berbagai pihak. Jangan lupa salin juga linknya agar cepat diproses. Nah, terus kalau udah kita isi pengaduan. Nah, pengaduan sudah terkirim ya. Nah, pengaduan terkirim. Nah, ini tuh historis dari pengaduan yang sudah dilaporkan. Nah, berarti pengaduan ini tuh udah dilaporkan jadi di 2 kali, tapi bisa dicoba kita log out. Nah, kita masuk ke halaman admin. Nah, di sini ada tampilan halaman admin. Untuk admin itu ada dashboard. Nah, ada total pengaduan, ada belum diprosesnya, terus ada diproses, ada selesai. Di sini ada recent aktivitasnya, disimpan dari Agis Maulana. Nah, di sini itu ada diagram lingkaran yang udah selesai, berapa persen itu dari 4 ya, yang selesai 1, 25%, diproses 1, 25%, dan ini 50%. Nah, ini data petugas, admin juga bisa menginput data petugas, admin bisa menginput data masyarakat, tambah, edit, maupun hapus. Nah, sekarang kita ke entry pengaduan yang barusan. Nah, yang ini ya, kita tanggapi terlebih dahulu. Kalau bisa penonton ilegal, tanggapan akan saya proses. Nah, kita kirim. Nah, sesudah seperti itu di entry pengaduan, kita klik ininya di proses. Nah, jadi berubah tampilannya di sini juga menjadi diproses yang barusan dilaporkan. Nah, apabila admin sudah memproses pengaduan tersebut, kita bisa klik selesaikan. Nah, pengaduan sudah terselesaikan. Kita kembali lagi ke halaman user. Apakah pengaduan tersebut sudah diselesaikan? Kita lihat di history, dilihat tanggapan, nah di detail. Nah, akan saya proses. Berarti di sini untuk pengaduannya itu sudah terselesaikan. Sini juga sama, kita login lagi, masuk ke halaman admin. Nah, di sini admin bisa mencetak laporan. Di sini ada fitur cetak rekap laporan, kita rekap dari tanggal 6 sampai tanggal 6. Nah, di sini pengaduan masuk 2, tanggapan 2, pengaduan belum proses 0, berarti sudah diproses semua. Di sini ada jumlah masyarakatnya 5 dan jumlah petugas baru 1. Nah, untuk tampilan HP juga website yang dibuat kelompok kami udah responsif. Jadi kalau dibuka di tampilan handphone tidak akan merubah tampilannya menjadi acak-acakan. Nah, di sini kita logout. Nah, barusan demo tentang aplikasi yang dibuat kelompok kami tentang sistem informasi pengaduan. Nah, ini sedikit screenshot aplikasinya, dan ini websitenya yang sudah dijelaskan barusan, ada history, tanggapan, dan lainnya. Nah, di sini lanjut ke sedikit rancangan database-nya, yaitu seperti ERD barusan, sesuai dengan ERD ada 9 tabel, di sini ada user, tanggapan, petugas, pengaduan, masyarakat, tanggal, dan lainnya. Nah, dikembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Hafiz yang telah menjelaskan mengenai materinya. Mungkin di sini saya langsung menjelaskan mengenai bab 3 kesimpulan. Sistem pengalihan sistem. Sistem pengalihan dalam konteks sistem informasi pengaduan masyarakat digunakan untuk mengarahkan atau meneruskan pengaduan dari sumber yang diterima ke pihak yang bertanggung jawab untuk menanganinya. Nah, proses pengalihan sistem terjadi berdasarkan klasifikasi atau kategori pengaduan serta melibatkan penentuan prioritas dan alur kerja yang sesuai. Nah, dalam sistem pengalihan yang dapat digunakan dalam sistem informasi pengaduan masyarakat, yang ke-1, ada penilaian dan klasifikasi. Saat pengaduan masuk, sistem akan melakukan penilaian awal dan mengklasifikasikan pengaduan berdasarkan jenis prioritas dan kriteria lainnya. Nah, hal ini memungkinkan sistem untuk menentukan arah pengalihan yang tepat. Yang kedua, alur kerja. Setelah klasifikasi, sistem akan mengarahkan pengaduan ke alur yang sesuai. Lalu, alur kerja yang dapat melibatkan tim atau unit yang memiliki kewenangan dan keahlian dalam menangani jenis pengaduan tertentu. Pengaduan yang berkaitan dengan infrastruktur telekomunikasi, misalnya, mungkin akan dialihkan ke tim teknis yang berpengalaman dalam bidang tersebut. Lalu ada eskalasi. Nah, dalam beberapa kasus, jika pengaduan tersebut membutuhkan perhatian atau tindakan segera, sistem pengalihan dapat mengaktifkan proses eskalasi pengaduan, dapat dialihkan langsung ke tingkat manajemen atau pihak yang berwenang yang dapat menangani situasi tersebut dan dengan cepat. Lalu yang keempat, monitoring dan pelacakan. Nah, sistem pengalihan juga memungkinkan pemantauan dan pelacakan status pengaduan. Melalui sistem ini, pengguna dan pihak terkait dapat memantau perkembangan pengaduan, termasuk pemindahan antara tim atau unit yang berbeda. Lalu, sistem pengaduan masyarakat ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pengaduan diteruskan ke pihak yang tepat diproses secara efisien, sesuai dengan kondisi kasusnya. Nah, proses ini bertujuan untuk memastikan respons yang tepat waktu dan penyelesaian yang memadai terhadap pengaduan yang diterima. Lalu masuk ke kesimpulan mengenai sistem informasi pengaduan yang dirancang oleh kelompok kami, kelompok 3, telah melalui tahap perancangan sebelum pembuatan aplikasi web. Nah, proses perancangan ini sangat penting untuk meminimalkan perubahan yang mungkin terjadi saat implementasi web. Nah, dengan adanya struktur proses, DFD dan ERT yang disusun, proses pengembangan aplikasi dapat dilakukan dengan lebih efisien. Dokumentasi perancangan juga memberikan pengaduan yang jelas mengenai alur aplikasi, sehingga memudahkan pengembang dan klien dalam memahaminya. Nah, diharapkan dengan adanya aplikasi ini, pengaduan online dapat dilakukan secara real-time, dan aplikasi dapat digunakan secara luas untuk mengurangi kerugian dan memberikan respon yang cepat saat terjadi masalah. Masuk ke penjelasan saran. Selama tahap pengembangan, mungkin akan ada kebutuhan untuk melakukan penyesuaian atau penambahan fitur pada aplikasi ini. Oleh karena itu, kami mendorong partisipasi dan kontribusi dari semua orang untuk mengembangkan dan menggunakan aplikasi ini. Aplikasi kami telah di-hosting di www.afr.my.id. Nah, sehingga dapat diakses secara online melalui smartphone, PC, atau laptop. Dalam melengkapi aplikasi ini, penting juga untuk memperbaiki ejaan kata yang kurang tepat dan menambahkan kata yang lebih jelas dan bermakna agar pesan disampaikan lebih terperinci dan mudah dipahami oleh pengguna. Ini untuk daftar pustaka. Nah, mungkin demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Saya mewakili dari kelompok saya, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian. Saya tutup presentasi tugas laporan akhir perancangan sistem informasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.